it your sparkle on. Show this world where you belong. All it takes is a little faith, believe it. Hai semuanya, hari ini temenin aku jalan-jalan ke Museum Sumpah Pemuda yuk. Nah, untuk transportasinya, aku dan teman-temanku naik taksi online dengan harga 50.000 per 5 orang. Jadi masing-masing hanya bayar 10.000. Gagasan mendirikan Museum Sumpah Pemuda berasal dari pelaku Kongres Pemuda kedua. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai persatuan yang dirintis generasi 28 harus diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Hingga pada akhirnya gedung ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dinamakan Museum Gedung Sumpah Pemuda. Nah, di sini ada sejarah dari perjuangan pemuda. Setelah berdirinya organisasi utama, pergerakan organisasi di Indonesia itu semakin baik dan muncul organisasi baru seperti Indonesia dan Young Java. Lalu, samping pendudukan Jepang di Indonesia yang membawa kesengsaraan, samping itu juga membawa pengaruh baik juga memacu proses untuk persiapan kemerdekaan. Di setiap sudut area luar dari museum ini, terdapat patung-patung atau monumen dari tokoh-tokoh yang mengikuti Kongres Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada Sartono, Akagani, dan Muwardi. Museum Sumpah Pemuda merupakan museum yang menempati bekas rumah si Kong Lian yang pernah disewa dan dijadikan asrama oleh pelajar sekolah dokter pribumi atau Stovia. Jika ditarik dari sejarahnya, Museum Sumpah Pemuda sudah ada sejak 1925. Pada masa itu, museum ini lebih dulu dijadikan tempat tinggal bagi para pelajar yang tergabung dalam Jongjava. Aktivis Jongjava sengaja menyewa lahan museum ini karena tempat tinggal mereka sebelumnya terlalu sempit. Mereka butuh tempat yang lebih besar untuk menampung kegiatan kepanduan, diskusi, dan latihan kesenian. Tempat ini juga menjadi tempat pertemuan pergerakan pemuda dari berbagai daerah, sehingga disebut juga Indonesische Club Gebouw atau Rumah Perkumpulan Indonesia, serta menjadi tempat latihan kesenian yang dikenal dengan nama Langen Siswo. Nah, di sini ada monumen persatuan pemuda tahun 1928. Ini tercantum dari hasil seni pemuda, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Atau yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di museum ini, kita ditampilkan dengan diorama pelaksanaan Kongres Sumpah Pemuda. Serta ditampilkan juga contoh cuplikan pelaksanaan kongres secara garis besar, sehingga para pengunjung bisa ikut merasakan suasana kongres. Selanjutnya, di museum ini juga terpampang jelas mengenai apa saja keputusan-keputusan dan hasil dari Kongres Sumpah Pemuda.
Fakta menarik, Kongres Sumpah Pemuda berlangsung selama 6 jam, dimulai pada pukul 17.30 sampai pukul 23.30. Di kongres ini pula, lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diputarkan oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Nah, di bagian ini terdapat foto-foto dokumentasi dari para peserta Kongres Sumpah Pemuda. Di sebelahnya terdapat penjelasan dari Manifesto Politik 1925 yang pada intinya berisikan tentang prinsip perjuangan, yaitu persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Satu hal yang menarik perhatian aku di Museum Sumpah Pemuda adalah buku ini. Jadi, setiap kita membalik halamannya, maka halamannya akan berubah secara otomatis dengan bantuan dari teknologi. Bahkan ada foto dalam buku itu yang bisa kita pencet, lalu nanti akan muncul penjelasannya lebih lanjut. Keren banget kan? Di sini juga ditampilkan dari koleksi relief undangan Kongres Pemuda kedua. Selanjutnya ada ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo, diantaranya Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islami Ten Bon. Selain itu juga dipamerkan pula vandel-vandel organisasi pemuda, diantaranya Jong Islami Ten Bon, Jong Java, Perhimpunan Indonesia, PPPI, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada koleksi dari arsip-arsip beberapa organisasi seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, dan masih banyak lagi. Di sini juga terpampang jelas dari timeline perjalanan Sumpah Pemuda dari awal berdirinya organisasi Budi Utomo sampai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya juga dipamerkan Forbes Under 30. Nah, Forbes Under 30 ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada para anak muda yang berusia di bawah 30 tahun. Ada banyak anak muda Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini loh, contohnya kayak Maudy Ayunda, Muhammad Zohri, dan masih banyak lagi. Lalu ada ruang kepanduan. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi kepanduan yang menjadi wadah penanaman karakter para pemuda. Organisasi kepanduan tersebut antara lain JPO, KBI, INPO, dan lain-lain. Selain itu, dipamerkan pula bendera organisasi INPO dan alat-alat kepanduan seperti peluit, kotak P3K, dasi, dan ikat pinggang. Di ruangan ini kita juga dijelaskan mengenai kongres lain seperti Kongres Perempuan dan Kongres Bahasa Indonesia. Dan sekarang kita ada di ruang sejarah lagu Indonesia Raya. Ruangan ini memamerkan biola W.R. Supratman yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya dan dipakai saat melantunkan lagu tersebut pada Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini diceritakan pula proses gubahan lagu Indonesia Raya dan perjalanan hidup W.R. Supratman.
white and holding